Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi kelas 6, bagaimana kabar kalian? Hari ini bertemu kembali dengan Umi Resti. Kita akan belajar tematik, melanjutkan tema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini tema 3, tema 2, kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Ayo siapkan buku-bukumu serta alat tulismu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini Umi akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif di dalam teks eksplanasi. Tahukah kalian, kita dapat menemukan sebuah informasi penting dari dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sendiri terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Nah, di dalam teks eksplanasi, paragraf disusun berdasarkan kalimat-kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mempunyai ciri-ciri jelas, singkat, dan tepat. Jelas artinya kalimat efektif itu bisa dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Nah, kemudian singkat maksudnya adalah dalam menggunakan kalimat efektif itu hemat kata-kata, tidak boros, dan tidak diulang-ulang kata-katanya. Kemudian kalimat efektif artinya tepat. Tepat maksudnya adalah dia sesuai dengan kaidah dari bahasanya ataupun dari ejaannya. Kalimat efektif menggunakan kata-kata yang baku. Sedangkan untuk kalimat tidak efektif artinya kalimat yang belum jelas maksudnya atau rancu, terjadi kerancuan atau kebingungan bagi yang membacanya. Jadi dalam kalimat tersebut sering diulang-ulang kata-kata yang maksudnya sama. Nah, hal tersebut membuat para pembaca menjadi bingung dan tidak paham atas kalimat atau maksud dari kalimat tersebut. Ayo sekarang kita coba perhatikan contoh-contoh kalimat yang akan Umi tuliskan seperti berikut ini. Dari contoh-contoh kalimat ini, apakah menurut kalian kalimat tersebut sudah efektif? Ya, kalimat-kalimat di samping ini itu kalimat yang tidak efektif. Lalu bagaimana kalimat yang seharusnya? Ya, seperti ini. Benar. Kalimat efektif yang seharusnya adalah yang seperti tadi. Ya, jadi kita tidak perlu mengulang-ulang kata-kata yang maksudnya sama. Jadi itu tadi yang Umi katakan bahwa kalimat efektif itu hemat atau singkat, jadi tidak boros kata-kata. Nah anak-anak, sekarang ayo coba kita berlatih mengerjakan soal berikut ini. Kerjakanlah di buku tulis tematikmu ya. Di manakah kalian berada saat sedang menyaksikan video pembelajaran Umi hari ini? Media apakah yang kalian gunakan untuk menontonnya? Ya, laptop, komputer, handphone. Good.
Tahukah kalian bagaimana sejarah ditemukannya komputer atau laptop? Lalu, apa sih yang terjadi jika tidak ditemukan komputer atau laptop saat ini? Nah, anak-anak, kita patut bersyukur karena saat ini teknologi sudah semakin canggih. Kalian bisa menyaksikan video atau menyaksikan gambar itu dari layar kaca atau layar monitor. Nah, itu tadi ada para ahli yang dahulu kala berhasil menemukan atau menciptakannya. Ayo, supaya kita tahu, kita simak penjelasan Umi berikut ini ya. Penemu komputer yang pertama adalah Charles Babbage. Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1792 di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London. Babbage memiliki kelebihan dalam bidang matematika. Pada usia 20 tahun, Babbage bekerja sebagai seorang ahli matematika di bidang fungsi kalkulus. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage mendapatkan inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Sieghart, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Pada tahun 1822, Babbage menciptakan Difference Engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut pada tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan Analytical Engine atau mesin pemanipulasi simbol umum. Mesin tersebut mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Di antaranya adalah penggunaan unit memori untuk memasukkan angka dan berbagai elemen dasar komputer lainnya. Tahun 1937, tulisan Babbage menjadi perhatian Howard H. Aiken, sarjana tamatan Harvard. Aiken yang juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer tergerak oleh gagasan Babbage. Aiken sanggup membuat komputer pertama untuk segala keperluan. Sejak saat itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Sejarah perkembangan komputer. Dahulu, alat hitung masih sederhana, yaitu berupa abakus atau sempoa. Komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti alat hitung. Komputer saat ini merupakan hasil perkembangan dan penyempurnaan oleh penemu dari waktu ke waktu. Berikut ini ringkasan perkembangan komputer. Yang pertama, abakus atau sempoa merupakan alat hitung kuno yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, mesin diferensial buatan Charles Babbage pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program yang dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Yang ketiga, mesin analitik merupakan komputer multifungsi generasi pertama buatan Charles Babbage. Yang keempat adalah Mark I, merupakan komputer relay elektronik, menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat.
Mesin Mark dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Yang kelima, komputer generasi pertama dengan sirkuit berupa tabung hampa sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer generasi pertama yang dibuat antara lain sebagai berikut. Yang keenam, komputer generasi kedua menggunakan tube vakum dan transistor sehingga ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Beberapa komputer generasi kedua adalah superkomputer seperti Stretch dan Large. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sepenuhnya menggunakan transistor. Komputer tersebut memiliki komponen-komponen yang sama dengan komputer pada saat ini, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, sekarang ayo diskusikan bersama temanmu tentang hal-hal berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu kumpulkan di penugasan Edmodo ya. Umi tunggu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini. Umi harap kalian bisa terus memahami dan belajar secara mandiri di rumah agar bisa selalu paham dan tidak ketinggalan pelajaran. Karena kita terbatas waktunya. Anak-anak, Umi pesan juga bagi yang di rumahnya, tadi kan sudah Umi jelaskan tentang sejarahnya ditemukannya komputer. Jika di rumah kalian terdapat komputer, laptop, handphone, atau alat elektronik lainnya, maka kalian harus bisa menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi bukan asal pakai, lalu asal taruh setelah memakai. Tidak seperti itu, melainkan kalian harus merawatnya dan menggunakannya sebaik mungkin. Setelah dipakai tentu harus dirapikan kembali ya, agar peralatan tersebut bisa awet dan tidak cepat rusak. Oke, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan kalian istirahat dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas rumah, membantu orang tua. Sebelum kita selesai belajar, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sudah semangat belajar hari ini. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Umi Resti.